Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya maupun seluruh pengurus dan anggota yang saya hormati, juga ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Harapan Jaya, baik pengurus maupun anggota yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kajian, dan alhamdulillah pada kesempatan ini Aisyah yang mengisi ya Bu. Kemarin di Perumnas di Bekasi Timur 1, waktunya setiap minggu yang ketiga itu Aisyah yang mengisi. Ternyata di sini minggu kelima ya. Berarti lebih banyak bapak-bapak ya. Pantesan ini sedikit bapak-bapaknya, yang banyak ibu-ibunya ya. Alhamdulillah saya berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan bapak serta ibu semuanya, di mana pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas masalah kemuliaan bulan Zulqaidah. Tadi saya bertanya-tanya, biasanya kalau acara yang kita adakan tuh pertama sekali itu adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini biasanya ya. Ternyata di sini luar biasa, ya, nggak ada yang membaca Al-Quran. Apa karena nggak ada yang mau atau nggak ada yang bisa? Belum biasa Pak ya. Nanti harus dibiasakan nih Pak. Iya, harus dibudayakan. Pertama sekali itu membaca ayat suci, walaupun hanya 2 atau 3 ayat, nggak masalah. Ya. Tuh, yang kedua, sambutan dari pimpinan cabang atau pimpinan yang ada di situ ya. Yang kedua, biasanya seperti itu kan? Ya, baik. Insyaallah. Untuk itu, seandainya bapak atau ibu berkenan, gitu ya, kita buka Al-Quran dulu, surat nomor 9 atau surat At-Taubah, 1 ayat saja ya, yaitu ayat 36 ya. Surat At-Taubah ayat 36 ya. Kalau nggak bawa Al-Quran juga pakai HP juga boleh. Surat At-Taubah ayat 36 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran. Isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu inna Allaha
muttaqin. Shadaqallahul azim. Inna sesungguhnya iddatas syuhuri jumlah bulan-bulan indallah di sisi Allah isna asyara syahron ada 12 fi kitabillahi di dalam ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu ketika hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah menetapkan perjalanan bulan mengelilingi bumi. Ya, jumlahnya ada 12 bulan, ya. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 macam bulan yang dimuliakan, atau bulan-bulan haram, atau bulan-bulan yang sangat dihormati. Ada 4 di antara 12 itu. Dzalikat dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Itu yang sudah dikatakan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam, jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya. Fala tablimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di 4 bulan itu. Ya. Janganlah kalian mendolimi diri sendiri di 4 bulan itu. Wa qatilul musyrikina, dan perangilah orang-orang musyrik kafatan, semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka telah memerangi kalian semuanya. Jadi ini bentuknya apa? Pembalasan, bukan menyerang dulu, karena justru memerangi dahulu itu hukumnya haram, namanya bulan-bulan haram. Jadi perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang takwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini kalau dibaca sekilas dalam terjemahan itu kita bingung, ya, agak bingung gitu ya. Makanya perlu diketahui dulu kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah. Sebelum ayat ini turun, itu ada kebiasaan para ahli kitab. Para ahli kitab itu orang-orang yang sudah menerima kitab sebelum Al-Quran, ya. Itu mengacaukan agama Nabi Ibrahim. Kalau ada misalnya dilarang, jangan berperang pada hari ini, malah dilewatin, malah menyerang tiba-tiba gitu ya. Berarti sering mengacaukan ajaran Nabi Ibrahim. Nah itu ya. Karena itulah sejak Nabi Ibrahim masih ada itu, ditetapkanlah ada 4 macam bulan-bulan haram. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu apa ya nama bulan-bulan di dalam tahun Hijriah? Ada 12 kan? Ya. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, 8 Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Itu 12 bulannya. Ini siapa yang membuat nama ya? Nama-nama bulan ini siapa yang ngarang tadinya gitu ya? Jadi nama-nama bulan itu ternyata disesuaikan dengan cuaca atau iklim pada waktu itu. Nah, ya. Jadi ada artinya, sehingga dari mulai pertama ada manusia itu sesuai namanya sampai sekarang tidak berubah. Ya, karena disesuaikan dengan nama kondisi. Ya, ya. Seperti yang pertama bulan Muharram. Muharram itu bulan yang diharamkan berbuat yang tidak baik.
Kemudian safar artinya kosong, kosong atau hampa, karena masyarakat pada bulan-bulan safar itu pergi merantau. Kita tahu pekerjaan orang-orang Arab itu memang mengembara, merantau ya, mana-mana. Kemudian Rabiul Awal, musim semi yang pertama. Rabiul Akhir, musim semi yang kedua. Karena tanam-tanaman yang ditinggal, yang sudah ditanam itu pada mulai bersemi. Ya, jadi namanya nggak beda sih dengan kondisi waktu itu. Musim semi yang pertama sampai musim semi yang kedua. Kemudian Jumadil Awal atau Jumadil Ula, sama itu, yaitu musim dingin. Ya, Jumat itu dingin. Musim dingin yang pertama, bulan berikutnya masih berlangsung musim dingin. Jadi musim dingin yang kedua, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, yaitu bulan yang diagungkan, yang dihormati, ya, bulan yang dihormati. Ya. Kemudian Sya'ban, ya, itu bulan pembagian hasil selama merantau, ya, itu yang untuk zakat, yang untuk keluarga, yang untuk ini udah pembagian, ya, itu namanya bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan, yaitu bulan yang sudah memasuki musim panas, terik, panasnya terik sekali ya, seakan-akan ingin membakar kulit kita. Kalau kita nggak pakai sendal itu bisa melepuh. Ya, di dalam istilah agama, bulan Ramadan itu dikatakan membakar dosa. Yang dibakar adalah dosa-dosa kita, gitu, ketika musim panas itu. Kemudian juga bulan Syawal, mulailah namanya bulan perburuan. Nah, di sana juga di samping berdagang, mereka juga berburu. Kemudian Zulqa'dah, yaitu bulan istirahat. Sekarang ini kita masuk bulan Zulhijjah, ya. Jadi kemarin yang kita tinggalkan adalah bulan Zulqa'dah, ya. Ada di dalam arti bahasa, Zul itu punya, ya, Qa'dah itu duduk. Jadi orang-orang yang tadinya berkelana kemana-mana itu mulai pulang masing-masing, menetap duduk istirahat di rumah dengan keluarga. Kenapa? Karena ada persiapan akan menyambut Zulhijjah, yaitu bulan yang memiliki haji, bulan yang memiliki kegiatan haji, kegiatan besar dari umat Islam seluruh dunia. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang depannya lagi, ini udah habis ya, 12. Bulan pertamanya kembali ke Muharram, ya. Nah, di antara yang 12 itu ada 4 macam bulan haram. Yang 3 berentet, yang 1 misah. Nah, yang berentet apa tuh? Mulai dari Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, satu lagi Muharram. Ini udah ganti tahun tapi masih dipakai. Kenapa berentet begini? Zulqa'dah persiapan haji, Zulhijjah pelaksanaan haji, dan Muharram pulang haji, gitu ya. Maka di situ dalam bulan-bulan itu, ya, sangat dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kemudian, ya, kemudian berjalan seperti biasa. Setelah 5 bulan kemudian bulan Rajab. Nah, bulan Rajab juga bulan mulia, ya. Rajab, Sya'ban. Sya'ban itu kalau orang Jawa bilangnya bulan apa? Ruwah. Ya. Ruwah itu kalau orang Jawa itu, ya, itu singkatan dari ngeruat arwah. Ya, banyak orang-orang ziarah mengunjungi pemakaman orang tua, ya, orang yang lebih tua, gitu ya. Untuk apa? Mau puasa atau berkunjung ke ziarah-ziarah kubur, kenapa? Untuk mengingatkan kita semua bahwa kita nanti juga akan seperti itu, akan dikubur juga. Rumah ditinggal, keluarga ditinggal, semua ditinggal, kita berganti tempat tinggal. Tadinya di atas tanah, setelah itu menjadi di bawah tanah, kan seperti itu ya. Nah, itu ngeruat arwah, ya. Nah, kemudian di sini, Bapak Ibu sekalian, oh ya, setelah ayat-ayat ini turun, ya, banyak kalimat-kalimat yang tidak dipahami di dalam tafsir, sehingga
kita perlu juga membaca buku-buku tafsir ya untuk lebih mendapatkan keterangan yang lebih lanjut gitu ya. Nah, di sini apa sih sebetulnya kemuliaannya? Di mana letak kemuliaan bulan Zulhijjah itu? Ya, Bapak Ibu pernah membaca surat Al-Fajr ya? Nah kan, nah, bunyinya wal fajri walayalin ashrin. Nah, demi waktu fajar dan malam-malam sebelumnya, itu 10 malam. Ini ada 10 hari yang sangat penting. Sangat penting, bahkan dibilang apa? Hari-hari emas. Nih, apa maksudnya nih? Hari penting, hari emas, gitu ya. Rasulullah bersabda, ya, ma min ayyamin al-amal sholihu fihinna ahabba ilallah. Ya. Tidak ada hari-hari lain yang lebih penting ya dari 10 hari ini, gitu ya. 10 hari maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tadi saya minta Bu Yanti kalau ada papan tulis. Ternyata nggak ada papan tulis ya. Nggak apa-apa. Ini ada hal-hal yang penting yang kalau nggak ditulis suka begitu keluar pintu sudah lupa lagi gitu ya. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ya. Dan kalimatnya itu mamin ayamin, tidak ada hari-hari yang lebih penting al-amal sholihi fihinna. Ya. Semua amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari itu ahabba ilallah, lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah. Puasanya, baca Qur'annya, sholatnya, zikirnya, sedekahnya, silaturahminya, ya, nengok orang sakitnya, membantu orang yang kesulitan. Semua amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Ya, walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10 dalam surat Al-Fajr ya, 1-2 itu. Sehingga ada seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah juga nggak bisa mengalahkan? Kita tahu Bapak Ibu, jihad fisabilillah satu kegiatan yang sangat mulia ya, sangat puncaknya kegiatan agama, benar nggak? Ya, nggak bisa mengalahkan kata Nabi. Nah, terus apa itu yang bisa mengalahkan? Yang mengalahkan itu ada orang keluar dari rumahnya, membawa seluruh hartanya, meninggalkan anaknya, istrinya, rumahnya, semua yang ditinggal, membawa tubuhnya, membawa hatinya untuk mengikuti perang atau jihad fisabilillah, tapi dia tidak kembali. Artinya apa tuh? Mati syahid. Ya, tidak kembali artinya mati syahid. Hanya itu yang bisa mengalahkan nilai dari amal soleh yang 10 hari ini, Bu. Jadi siapa yang tidak mengamalkan, boro-boro mengamalkan, tahu juga enggak ya? Ya, orang mengamalkan itu kan sudah tahu. Ini tahu aja belum bagaimana mau mengamalkan gitu loh. Ya kan? Jadi lebih dicintai Allah, sholatnya lebih dicintai pada 10 hari pertama itu. Ya, pada bulan Zulhijjah ini. Sekarang hari keberapa nih? Keempat ya. Hari keempat bulan Zulhijjah, masih banyak kesempatan, masih 6 hari lagi. Ya, bisa diisi dengan puasa, sholatnya, sedekahnya, tilawah Qur'annya, menghafalkannya, sedekahnya, nengok orang sakit, nelpon orang tua, apalagi ngirimin, ya, nengok tetangga yang tetangga yang sedang susah gitu ya, dibesarkan hatinya, didoakan, syukur-syukur dibantu apa ya. Dalam 10 hari pertama itu disebut hari-hari emas, hanya datang setahun sekali. Jadi sangat rugilah mereka yang tidak tahu ya. Tapi lumayan kalau sudah tahu, mungkin ada dikerjakan lah, walaupun tidak segitu banyak ya. Nah, itu ya.
Sehingga yang bisa mengalahkan hanya ibadah apa? Mati syahid. Hanya itu yang bisa mengalahkan keutamaan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Nah, ya. Kalau yang menyamai ya Rasulullah, kata sahabat, yang menyamai adalah seperti kemuliaan bulan Ramadan. Nah, ini yang menyamai kemuliaannya adalah bulan Ramadan. Tapi yang lebih nggak ada kecuali mati syahid. Nah, jadi walaupun berangkat berperang tapi pulang lagi karena selamat, apalagi menang ya, dapat apa tuh? Dapat jizya, dapat apa perampasan perang ya dan sebagainya, lebih senang lagi itu. Nah itu, ya. Betul. Kemudian, silakan Bu, silakan. Ya. Apa artinya dzalika dinul qayyim? Ada kan tadi di ayat ya, dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Apa maksudnya agama yang lurus? Agama tauhid. Agama yang hanya menganggap, meyakini satu-satunya yang kita agungkan, yang kita sembah, yang kita mintai, yang kita sebut-sebut, ya, hanya Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, ini apa ibu-ibu sekalian, kan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad ya. Kenapa Allah menyuruh katakan? Ibu tahu? Allah memerintahkan, qul, katakan ya Muhammad, gitu ya. Allahu ahad. Karena sebelum perintah ini turun, itu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, ya, kenapa kamu katakan Tuhan itu cuma satu? Dunia ini banyak masalah. Kamu menyembah banyak Tuhan aja masih banyak masalah, apalagi Tuhan cuma satu." Ya? Kayak apa sih Tuhan kamu itu? Ada berapa? Terus seperti apa sifatnya? Itu pertanyaan orang-orang musyrik dan orang kafir. Nabi terdiam, turun wahyu. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang bertanya, Wallahu ahad. Dialah Allah yang hanya satu-satunya. Allahus samad. Hanya kepada Allah tempat seluruh makhluk ini bergantung hidup. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara, sebanding, senilai dengan yang tidak ada satupun. Ya. Bahkan seluruh yang ada ini semuanya akan hancur kecuali satu-satunya dia. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Seluruh yang ada ini akan hancur illa wajhahu, kecuali hanya dia satu-satunya. Nah itu. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir itu ya. Jadi mereka itu merasa takjub. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dianggap apa ya? Luar biasa ya. Dianggap luar biasa, di luar nalar gitu, dianggapnya begitu. Oh, dunia ini banyak masalah. Oh, Tuhannya banyak aja masih kacau, masih banyak masalah. Apa itu cuma? Ya itu kan Tuhannya mereka. Ya, biar banyak memenuhi bumi itu nggak bisa apa? Nggak bisa melakukan apa-apa. Dalam ayat lain ada sebuah apa ya, sanggahan gitu ya. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, kalau mereka itu kalian anggap Tuhan, coba aku tanya, apa sumbangan mereka di dalam penciptaan langit bumi ini? Apa sumbangan mereka? Apa mereka membantu bikin langit? Membantu bikin bumi? Membantu menurunkan air? Tidak ada satupun yang mereka bantu. Apa prestasinya sehingga dianggap sebagai Tuhan? Apa prestasinya? Nah, disitulah 13 tahun Rasulullah menyebarkan agama tauhid, yaitu agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Gak berhasil Bapak Ibu.
Ya, pengikutnya cuma beberapa ratus orang saja, nggak sampai 1000. 13 tahun. Saking apa tuh? Saking ajaran Tuhan banyak itu sudah apa? Berurat berakar, sulit dirubah. Seperti kalau kita ya punya keyakinan, satu keyakinan sudah lama kita yakini, ya dirubah itu sulit sekali. Nah seperti itulah. Makanya Rasulullah hanya mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Nah setelah hijrah ke Madinah itulah baru Islam berkembang. Karena 3 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, itu orang-orang Madinah tuh tiap tahun tetap apa? Mengunjungi Ka'bah, pergi haji. Ya. Nah mereka selama belum pindah itu banyak yang sudah dengar ya, karena banyak ahli kitab di sana. Ahli kitab itu pengikut Nabi Musa sampai seterusnya ya, sampai Nabi Isa itu kan punya kitab ya. Di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil itu diberitakan nanti setelah Nabi Isa itu masih ada satu lagi Nabi yang terakhir ya. Nah itu diberitakan dalam kitab-kitab. Nah mereka berhitung ini kayaknya tahun-tahun ini sudah ada nabinya itu. Kan mereka tuh rajin ya. Tiap tahun itu banyak datang ke Mekah nanya-nanya, akhirnya ketemu dengan beliau. Dan beliau sering apa? Berfatwa, sering mengajarkan apa di bawah pohon, apa di tempat yang teduh, apa di mana. Dan mereka bawa pulang ke Madinah. Karena itulah sebelum Nabi sendiri pindah ke Madinah, sudah banyak pengikut beliau di sana. Dan kebetulan di Madinah itu belum punya pemimpin yang terpilih ya. Kalau sekarang kita kan udah punya ya terpilih ya. Namanya siapa? Mereka nggak punya tuh, ya. Sehingga mereka mencari-cari pemimpin yang bisa diandalkan, ya kepandaiannya, ya kekuatannya, ya segala macamnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ternyata bertemulah mereka dengan sosok yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wah ini sesuai nih. Sekaranglah waktunya, ya. Hanya mereka jadi yakin, oh inilah Nabi yang dimaksudkan. Nah, ya. Jadi para ahli kitab itu banyak yang merasa ketemu ya dengan apa yang diyakini ya. Banyak yang masuk Islam. Nah, akhirnya apa? Setelah Nabi pindah ke Madinah, wah langsung di situ banyak pengikutnya dan berdirilah pemerintahan baru. Ya, jadi Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai kepala negara. Masya Allah tuh ya, seperti apa itu. Nah kemudian ini Bapak Ibu sekalian, sekarang udah hari yang ke-4 ya. Ya, besok hari yang ke-5 ya. Jangan melewatkan kesempatan emas ini. Setahun cuma datang sekali. Di mana kemuliaannya? Kata beberapa penafsir, kita kan kalau sholat sekali di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di tanah air. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah dengar ya? Iya. Sekali kita menyumbang 1 dirham, itu ditulisnya berapa? 100.000 dirham. Seperti itulah kira-kira gambaran nilai dari pahala dari amal sholat tersebut. Ya. Jadi mau besuk orang sakitnya, mau puasanya, mau sholatnya, mau apalagi taklimnya, ya, mau tausiahnya, mau nyumbangnya, mau segala macamnya tuh pahalanya dilipatkan banyak sekali, ya. Sebagaimana perbandingan sekali sholat di tanah air sama dengan 100.000 kali sholat di kebalik saya, 1 kali, gitu ya. Sholat di Masjidil Haram di kota Mekah gitu ya, sama dengan 100.000 kali sholat di tanah air. Ya Masya Allah. Nah itu sayang sekali kalau nggak tahu. Sayang sekali. Tapi nggak sayang, masih ada 5 hari lagi. Ya, masih ada besok sampai tanggal Tarwiyah ya. Tarwiyah itu tanggal 8. Tanggal 9-nya namanya hari Arafah. Tanggal 10-nya Idul Adha. Ya, nah ini puncaknya nih tanggal 10 nih. Makanya wal fajri walayalin ashrin gitu ya. Saya akan sedikit menceritakan sedikit sejarah. Ada penafsiran mengatakan hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu hari kebingungan. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Pernah dengar? Hari kebingungan maksudnya apa? Gitu kan? Yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah.
ya Ibrahim, sembelih anakmu. Ya, itu bangun kan bingung ya. Ini mimpi dari setan apa dari Allah? Misalnya bapak ibu yang mengalami bingung nggak? Kalau dari Allah nggak mungkin amat ya, gitu ya. Tapi kalau dari setan, ngapain setan mengucik-ucik kayak gitu, ya kan? Perenungan. Nah, itu datang lagi mimpi yang kedua sama. Mimpi yang kedua sama, yaitu perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail putranya. Padahal Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail itu sudah usia 86 tahun, Bapak Ibu, baru punya anak. Ya, kayak apa tuh rindunya punya anak ya? Kita yang udah 40 tahun sudah bolak-balik ke dukun kemana nanya pengen punya keturunan ya, 86 tahun tuh. Ya, punya anak gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba setelah dia punya anak gitu ya, anaknya pun juga sudah sekitar umur 12-an tahun, turun perintah itu. Hai Ibrahim, sembelih anakmu. Kaget ya Bu, kaget, heran, bingung, sampai terulang lagi. Maka paginya namanya hari apa? Arafah, ya kan? Orang-orang pergi haji wukuf di Arafah sana. Wukuf di sana dari mulai pagi sudah mulai tata-tata, mulai pas zuhur sampai maghrib itu wukufnya. Diam, merenung, introspeksi. Lama-lama ketemu, gitu ya. Nabi Ibrahim ketika sudah merenung ya, lama-lama ketemu. Oh iya, dulu sekian puluh tahun jauh sebelum punya anak, ya. Nabi Ibrahim itu terkenal sekali orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan, ya. Kalau ada sumbangan-sumbangan itu paling banyak, selalu paling banyak, ya. Bahkan kalau makan nih, makan sehari-hari itu di meja itu rumahnya tuh sini pintu, sana pintu, sana pintu, sana pintu. Sehingga kalau ada orang lewat itu kelihatan lagi makan. Oi, sini, dipanggil orang lewat tuh. Ada apa ya Ibrahim? Temenin aku makan. Siapa yang nggak suka disuruh temenin makan? Siapa yang nggak suka? Bapak Ibu nggak ada ya? Pasti seneng ya. Tiap makan begitu, ya. Selalu kalau ada yang lewat panggil, bantuin saya. Bantu apa ya Ibrahim? Bantuin makan. Wah, itu seneng banget bantuin makan ya. Insya Allah. Hingga satu saat ada perkumpulan ini membutuhkan sumbangan yang besar. Beliau itu nyumbangnya kalau nggak salah ada 100 apa itu? Unta apa sapi apa kambing dia? 100 lah pokoknya dia. Orang pada apa ya? Pada heran ya. Akhirnya ada yang nyeletuk gitu ya, ada yang ngomong. Kalau Ibrahim memang luar biasa. Dia mah paling dermawan orangnya, ya. Mendengar kalimat itu diucapkan, Nabi Ibrahim nyaut gitu loh. Ya, jangankan kambing, anak juga kalau diperintah oleh Allah untuk disembelih ya saya sembelih juga. Waktu itu kan belum punya anak, gitu kan ya. Nah, jauh masa umurnya jauh banget dah. Ya, kira-kira wajar nggak zaman itu? Dibilang nggak wajar, kita juga kadang-kadang begitu. Ketika kita belum punya, kita kan suka, misalnya saya nggak punya mobil ya, emang nggak punya mobil, Bapak Ibu saya. Ketika saya punya nggak punya mobil, orang ngomong, kalau saya punya mobil, ibu-ibu sini saya samper buat pengajian di situ tuh di sekretariat cabang, gitu kan ya. Begitu punya mobil gimana? Untar kalau saya punya mobil mah, yang sakit-sakit saya jemput kalau perlu, saya antar ke rumah sakit. Gitu ya. Ternyata nggak beda juga Nabi Ibrahim, kan dia juga manusia biasa, masih ada sifat-sifat manusia juga. Ya jangankan kambing, jangankan sapi, gitu ya. Anak juga kalau diperintah oleh Allah, apa? Aku jalankan juga. Ternyata apa yang terjadi? Kalimat itu tertulis loh ya, ditulis sama malaikat ya. Masya Allah. Dan sekian puluh tahun kemudian ditagih sama Allah. Nah, ketemulah itu ketika hari perenungan itu, ya, ketika orang-orang pergi haji itu pada wukuf di Arafah, ketemu tuh hari perenungan itu. Oh, masya Allah, iya ya, aku dulu memang pernah, ya, terucap kata-kata itu. Jangankan kambing, anak juga kalau Allah perintahkan untuk sembelih akan
Sembelih. Akhirnya ya, ketika sudah mantap mimpi yang ketiga sama, kalimatnya sama, sembelih anakmu, kan gitu ya. Berangkatlah beliau dari mana yang sekarang tempat apa itu, Palestina ya, dari Palestina menuju ke Mekah. Karena apa? Istri dan anaknya itu pindah atau disuruh pindah ke Mekah. Ya. Jadi apa itu? Istrinya yang muda itu, beliau itu menikah karena usul dari istri tua. Udah umur 80 tahun belum punya anak juga, bosan apa ya katakan kasarannya tuh bosan berdoa ya. Akhirnya istrinya itu maju menghadapi suaminya, wahai suamiku, kita sudah lama sekali mohon sama Allah. Kalau gitu nikah aja deh kamu deh, itu ya. Nikah, gitu ya. Ya, nikah aja. Akhirnya nanya, sama siapa nikahnya, gitu ya. Nah, itu kita kan punya hamba saya, namanya Hajar, yang dulu dapat hadiah dari raja itu tuh. Menghargai kita diberikan hadiah seorang hamba sahaya namanya Hajar. Dia udah puluhan tahun ikut kita, dia baik banget, soleh banget orangnya. Siapa tahu melalui dia Allah memberikan keturunan. Wah, ada nggak istri begini bu di sini bu? Masya Allah. Nah, kalau ada berarti apa? Luar biasa. Kalau merengut biasa, gitu kan ya. Nah, kalau kayak gitu luar biasa. Akhirnya dengan minta petunjuk sama Allah, Allah izinkan nikahlah Ibrahim dan baru sekian bulan sudah hamil itu istrinya. Nah ya, itu hamil, nah lama-lama udah lahir. Kalau kira-kira gimana bapak sama ibu? Pengen punya anak, udah umur 86 tahun ya. Begitu punya anak gimana kira-kira? Ya Allah, udah kata titik bolak-balik nengok anak ya. Dia pulang nengok anak lagi ya. Istri tua nggak kuat yang namanya Sarah ya. Setelah lahir ya, bang, aku udah kuat, bawa anak istrimu jauh dari mataku, bawa yang jauh. Udah nggak kuat lagi. Nggak kuat kenapa bu? Cemburu. Iya cemburu ya, nggak kuat. Akhirnya dibawalah ke Hijaz ya. Hijaz itu sekarang kita sebut Mekah. Mekah itu asal katanya dari Bakkah. Bakkah artinya menangis. Kok kota menangis ya? Kota yang menangiskan maksudnya ya, bikin menangis gitu loh ya. Nah, siapa yang belum pernah ke sana, sekali ke sana pasti pertama pasti nangis, ya enggak? Gitu ya. Nah, kemudian ketika dia sudah yakin ini perintah Allah harus aku kerjakan gitu ya. Nah waktu itu gimana? Dibawa ke Hijaz ya. Hanya beberapa hari udah siap-siap mau pulang ke Palestina gitu Nabi Ibrahim ya. Hajar bertanya, bang, kok siap-siap mau kemana sih? Gitu ya. Mau kemana bang? Mau pulang. Gitu ya. Bang, kenapa pulang? Kamu tinggalkan kami berdua di sini, belum ada rumah, belum ada air, belum ada tanaman. Keluh lidahnya Nabi Ibrahim, nggak bisa jawab bu, ya. Karena keluh nggak bisa jawab, ditanya diam aja akhirnya Hajar sendiri yang nanya, bang, apa kamu pulang itu karena diperintah oleh Tuhan kamu, oleh Allah? Benar wahai Hajar, itu ucapannya. Apa jawaban Hajar? Ini jawaban yang tidak mungkin kita di sini melaksanakannya, nggak mungkin. Dihargai orang Islam sedunia jawaban Hajar sebagai wanita hamba sahaya yang berkulit hitam, tapi ternyata memiliki iman yang sangat indah, yang sangat kuat. Jawabannya apa? Kalau benar Allah yang memerintahkan engkau, cepat berangkat. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua di sini. Tidak akan. Luar biasa ya. Seandainya saya yang jadi Hajar mah gulung komeng bu. Apa itu gulung komeng? Itu bahasa Prancis bu, tahu nggak? Berguling-guling sambil nangis gitu ya, barangkali ya. Bagaimana engkau meninggalkan kami berdua? Nggak ada rumah, nggak ada orang, nggak ada tanaman.
ya kan? Akhirnya setelah di jalan seperti itu, cepat berangkat bang, jangan ditunda-tunda lagi. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Benar, udah ditinggalkan. Apa yang terjadi? Ismail nangis, ya, airnya udah habis, susu udah mulai kering, ya kan? Nah, akhirnya diletakkanlah anaknya di lembah itu, kemudian Hajar berangkat ke Bukit Sofa. Tengok-tengoknya barangkali ada mata air, barangkali ada orang gitu yang bisa ditanya gitu ya. Nggak ada, turun. Lanjut ke Bukit Marwah, dari Sofa ke Marwah ya. Nggak ketemu lagi, balik lagi. Sampai bolak-balik jumlahnya 7 kali Bapak Ibu. Makanya kita kan napak tilas ya. Jadi ibadah haji itu ibadah napak tilas keluarganya Nabi Ibrahim. Ya. Ternyata mungkin udah saking hausnya ya Ismail ya, kenceng nangisnya sampai menghentak-hentakkan kaki ke tanah ya, dan atas izin Allah tanah bekas dihentak kakinya Ismail itu memancarkan air. Tuh. Ya. Kaget kan Hajar begitu sampai di situ. Wah, air kan lama-lama kan melebar ya. Lalu dia diterusnya pakai tangan ya. Zumi. Gitu. Zumi itu apa? Kumpul air. Makanya sampai sekarang namanya mata air Zam-Zam. Dari kata-kata zumi itu tadi ya. Nah, itu. Jadi setelah itu ya, akhirnya di sana itu kan namanya di padang pasir ya. Itu kan orang tuh kalau jalan kan nggak pernah sendiri, mesti berombongan gitu ya. Namanya pakai kafilah. Kafilah berarti kan kok banyak burung kok pada terbang ke sana, ada apa ya? Coba kita ikutin. Ternyata di situ melihat apa? Seperti belumbang ya, seperti telaga kecil ya. Namanya apa? Ternyata di sini ada air, benar. Pantesan burung-burung pada kesini gitu ya. Akhirnya mereka menemui di situ adanya adalah Ibu Hajar. Ibu, apakah kamu diperkenankan tinggal di sini, Bu? Sini tempatnya kok subur sekali, ada mata air yang jernih. Oh, alhamdulillah. Silakan. Nah, ya, benar ya. Jadi sejak itu setiap ada kafilah mesti ada yang tinggal situ, lama-lama jadi perkampungan besar dan ramai. Sampai akhirnya Ismail berumur sekitar 13 tahunan ya. Ayahnya datang itu mau jemput itu yang dapat perintah dari Allah itu. Ya. Dalam Al-Qur'an juga dikisahkan itu. Ya. Ketika sudah berhadapan ya dengan Ismail putranya, maka Ibrahim menyampaikan apa yang diterima dari Allah. Ya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh ayah telah bermimpi di dalam tidur ayah, anni azbahuka, aku menyembelihmu nak, diperintahkan Allah. Fandur madza tara ya bunayya, maka katakan kepada ayah, apa pendapatmu wahai anakku. Ini begitu santun menyampaikannya ya Bapak Ibu ya. Bukannya, Ismail sini, kamu diperintah sama Allah, tak sembelih kamu, enggak gitu ya. Tanya pelan-pelan. Wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi ya dalam tidurku, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fandur madza tara, maka katakan kepada ayah, apa pendapatmu nak? Gitu. Ismail yang dibesarkan oleh seorang ibu seperti Hajar, yang ditinggal seperti itu, nggak ada apa-apa, tapi dia pasrah sama Allah. Kira-kira bisa dibayangkan bagaimana cara mendidiknya ya Bapak Ibu ya? Bisa dibayangkan anak seperti itu. Maka dia menjawab apa? Ya abadi, qala ya abadi, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas shabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Niscaya ayah akan mendapatiku insya Allah sebagai anak yang sabar, menerima perintah dari Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, anak kita suruh beli bensin bawa jelikin aja merengok, coba. Ya gak? Insya Allah dipanggil mau disembelih. Apa katanya? Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ayah akan mendapatiku insya Allah sebagai anak yang sabar, nggak mengeluh, nggak menolak. Ya.
Maka singkat kata nih Bapak Ibu ya, hari itu pada hari Nahar, hari Idul Kurban ya. Nabi Ibrahim sudah siap, Ismail juga sudah siap. Ketika pisau sudah hampir menetek di mana tuh? Di lehernya ya. Tiba-tiba malaikat Jibril menahan. Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah membenarkan mimpi itu. Padahal ini mimpi yang sangat luar biasa. Tapi engkau membenarkannya. Karena itu Allah menggantikan apa yang akan kamu korbankan itu dengan seekor domba. Ini sudah aku bawakan. Ada domba di situ. Domba dari mana tuh, beli di mana ya? Domba yang dibawa Jibril itu dari surga, yaitu korbannya putra Adam. Ya, jadi orang pertama berkorban itu adalah putranya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil paling tua, korbannya itu hasil bumi. Sedangkan Habil karena dia peternak, dia mengambil salah satu ternak yang paling sehat, paling gemuk, paling besar, paling bagus lah. Karena untuk dikorbankan untuk Allah, untuk sebagai kepatuhan kepada Allah, maka dipilihnya yang paling bagus. Nah, ya kan? Ternyata yang diterima korbannya Habil. Korbannya Qabil nggak diterima. Jadi nggak ada itu di situ kambing tuh. Alhamdulillah sudah dibawa oleh Jibril dan kemudian dibawa kembali ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail. Itu riwayatnya. Jadi dulu itu sebelum itu memang manusia ya, paling kemudian yang belum kedatangan apapun Nabi gitu ya, itu berkorban itu memilih manusia. Dipilihnya paling cakep, yang paling pintar gitu ya. Tapi semenjak Nabi Ibrahim ya, maka digantikanlah manusia itu dengan korban ternak. Bisa kambing, bisa sapi, bisa unta ya, bisa. Nah itu. Dan ketentuannya bagaimana? Korban ini dibagi 3, paling banyak 3, seperempat boleh ya, seperlima boleh ya. Sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk yang meminta ya. Kalau tangga saya, Bapak Ibu, musim kayak gini nih, udah ribut nyari kartu pembagian daging kurban gitu ya. Ya, jadi nyari kartu itu istilahnya meminta ya. Dan sepertiga lagi untuk yang nggak minta. Emang mereka nggak minta, butuh sih, cuman harga dirinya lebih tinggi, ya. Tapi tetangga lebih tahu ya. Ini walaupun nggak minta, nggak rame nyari kartu ya, tapi dia ini perlu dikasih. Nah itu ceritanya, cara pembagian korban. Ya. Jadi setelah hari itu kalau misalnya belum mampu berkorban, ya hari berikutnya masih ada 3 hari kemudian, namanya hari Tasyrik. Ya, jadi mulai hari korban sampai hari Tasyrik itu kita justru haram berpuasa. Ya, malah nggak boleh berpuasa. Jadi ibadah 10 hari itu ya, segala macam ibadah, amal soleh, apapun ya. Terutama nanti tanggal 8, 9 kalau bisa jangan nggak puasa kalau bisa. Ya Bu ya. Kalau bisa. Sayang banget kalau misalnya kita nggak lakoni itu pada sakit enggak, pergi enggak ada halangan apa-apa kok nggak ikut berpuasa. Itu sayang sekali. Kalau perlu kasih tahu anak-anak kita supaya nanti kompak kita sahur deh malam tanggal 8 ya. Sahur bareng-bareng berpuasa. Gitu ya. Nah, kemudian tadi ayat selanjutnya. Fala tadlimu anfusahum fihi ya. Janganlah kalian menzalimi diri sendiri pada hari-hari itu. Hari-hari emas tadi yang berapa hari tadi Bu? 10 hari ya. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Jangan menzalimi diri sendiri. Maksudnya apa? Melanggar peraturan. Ya. Kemudian marah yang enggak terkendali. Kemudian apa? Membentak-bentak anak atau istri. Yang istri juga pergi enggak pamit, mas pamit. Ya, berantem sama tetangga, bergibah, tahu bergibah? Apa tuh? Ngomongin orang lain tapi yang diomongin ya jeleknya. Kan ya? Maaf panitia kalau waktunya udah ini kasih tahu saya. Soalnya kan sudah ngomong tuh lupa. Ya. Itu hampir kita sama tanggal berapa ya? Jam berapa? Jam 9 ya. Baik.
Nanti ada pertanyaan ya, tanya jawab ya. Ini sebagai akhir ya. Jadi pada 10 hari ini jangan sampai kita lakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Dan lakukan amal-amal soleh apa saja. Ya, karena pahalanya menyamai dengan sholat di Masjidil Haram. Ya, 100.000 kali lipat. Nggak ada bulan lain, hari-hari lain nggak ada tuh yang kayak gitu. Ya, kecuali 10 hari ini. Dan yang mengalahkan cuma apa? Mati syahid. Ya. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu akan menyertai atau menyertai orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya bertakwa di sini? Allah sangat menyukai orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang suka memelihara, ya, memelihara. Bertakwa itu memelihara hubungan, ya, memelihara peraturan, memelihara apa saja yang tadinya teratur jangan sampai dirusak, ya. Nah itu. Jadi sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sudah ada di sini perkumpulan yang senantiasa memupuk ketakwaan kita ya. Sebulan berapa kali Pak? 4 kali, berarti tiap minggu ya. Alhamdulillah. Ini seperti Bekasi Timur 1 juga. Cuma kalau Bekasi Timur 1 itu hari minggu ketiganya, ya itu giliran ibu-ibu gitu. Nah, jadi inilah tadi kira-kira ya secara singkat apa tadi? Bulan-bulan haram, ya. Dan orang Arab ini sebagai tahrir keterangan ya, Bapak Ibu, kenapa orang-orang Arab senang memakai pedoman itu peredaran bulan mengelilingi bumi? Ada yang bisa jawab? Bulan mengelilingi bumi, ya. Ini misalnya ini bumi, ini bulan di sini, ya. Nanti dari tempat ini sampai ke sini lagi itu jumlahnya 1 bulan. Sedangkan bumi ini mengelilingi matahari misalnya, mengelilingi matahari sampai di tempat semula itu 12 bulan, gitu. Nah, tapi orang-orang Arab lebih suka mengambil perhitungan bulan mengelilingi bumi. Kenapa begitu? Ya? Karena bulan itu bentuknya beda-beda. Awal bulan kan sabit, ya. Kalau udah pertengahan bulan kan bulat, ya, bulan purnama. Nanti akhir bulan udah hilang, ya. Dan muncul sabit lagi, oh udah ganti bulan. Jadi gampang mengingatnya. Tapi kalau matahari kan dari pagi sampai sore sampai tenggelam kan sama bulan-bulan juga, ya. Nah seperti itu, ya. Nah ini salah satu pengetahuan dari Allah ya untuk kita ketahui bersama, meskipun yang kita ketahui itu tidak banyak ya, karena kekuatan kita sebagai manusia itu tidak bisa menampung ilmu sebanyak yang kita kehendaki, nggak bisa, terbatas sekali ya. Cuma ilmu Allah lah yang maha luas, maha banyak. Nah demikian barangkali keterangan yang bisa saya jelaskan dari ayat 36 surat At-Taubah.